Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-7 yang mengambil tema surat Galatia. Pada bagian ke-29 ini kita akan membahas Galatia pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Bagi musuh-musuh Paulus, orang-orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang masuk dalam himpunan anak-anak Abraham. Dan untuk menjadi anak-anak Abraham, orang harus melakukan hukum Taurat. Setelah memberikan argumentasinya di ayat 6, bahwa Abraham dibenarkan hanya atas dasar iman, maka Paulus mengajak umat hendaknya mengetahui atau sadar kembali bahwa mereka yang dari iman, merekalah anak-anak Abraham. Jadi, atas dasar imanlah orang-orang diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham, dan bukan atas dasar melakukan hukum Taurat. Dan hal itu sekaligus diperhitungkan sebagai kebenaran. Kembali Paulus memberikan argumentasinya berdasarkan kitab suci. Dia berkata, tetapi kitab suci sebelumnya telah melihat. Berikut ini ada formulasi rabi-rabi, apa yang telah Taurat lihat. Seperti telah diterangkan sebelumnya, Paulus sebelumnya adalah seorang rabi yang terdidik. Tentu Paulus juga paham dengan benar teologi dari para rabi dan juga dia paham akan formulasi ini. Jika seorang rabi menafsirkan satu bagian kitab suci, maka dia mengucapkan formulasi ini. Jadi, ketika Paulus mengucapkan formulasi ini, maka dia ingin berkata bahwa pendapatnya ini bukan dari perkataan manusia atau dari dirinya sendiri, melainkan didasarkan dari kitab suci. Dia kembali memberikan kutipan dari kitab suci, oleh semua bangsa non-Yahudi akan diberkati. Bandingkan Kejadian pasal 12 ayat 3b dan Kejadian pasal 18 ayat 18b. Kutipan itu sendiri sangat mirip dengan Kejadian 18 ayat 18b dalam versi Septuaginta atau LXX. Dalam Targum Onkelos, kata enzoi ditafsirkan oleh karena kehendakmu semua keluarga di bumi akan diberkati. Yaitu, oleh karena ketaatan Abraham, maka bangsa-bangsa lain diberkati. Oleh karena engkau mendengarkan firman-Ku, maka semua bangsa di bumi akan diberkati di dalam namamu. Ayub 18 ayat 15 sampai dengan 16. Di dalam benih keturunanmu, yaitu benih Ishak, semua bangsa di bumi akan diberkati. Bahwa Bapamu mendengarkan firman-Ku dan memperhatikan ajaran-ajaran-Ku dan perintah-perintahku dan hukum-hukumku dan aturan-aturanku dan perjanjian-perjanjianku. Ayub 24 ayat 11. Jadi ayat pada Kejadian 12 3b dan 18 8b telah sejak lama ditafsirkan oleh para rabi sebagai ayat berkat bagi bangsa-bangsa lain dalam hubungannya dengan Abraham sebagai leluhur Israel. Namun oleh para pengikut Yahudi Palestina pada zaman Paulus, dan sudah ada sejak zaman Yesus, karena Yesus sudah mengkritik ajaran-ajaran mereka yang disebutnya sebagai Taurat, bahwa jika bangsa lain ingin dibenarkan sebagaimana Abraham, maka harus menuruti hukum Taurat, yaitu Taurat dengan menjadi proselit. Ajaran ini diteruskan oleh orang-orang Yahudi Palestina yang menjadi Kristen, bahwa untuk dibenarkan tidak cukup hanya beriman kepada Kristus, melainkan harus juga menjadi orang Yahudi dengan mentaati Taurat. Menurut Paulus, ini merupakan penafsiran yang salah. Bagi kitab suci Perjanjian Lama, Paulus tidak menyebutnya dengan Taurat, melainkan dengan kitab suci. Sedangkan kata Taurat yang disebut oleh Paulus bukanlah kitab suci, melainkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para pengikut Yahudi Palestina. Menurut Paulus, orang
dibenarkan atas dasar iman. Hal ini berlaku bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Hal ini didasarkan atas iman Abraham, bahwa oleh iman Abrahamlah maka semua bangsa di bumi ini mendapatkan berkat. Berkat itu datang jika orang non-Yahudi tersebut beriman. Maka pada ayat 6-8 mengandung dua pemikiran yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Karena bangsa-bangsa lain seperti halnya Abraham mendapatkan pembenaran atas iman, maka mereka yang dari iman, atau dalam bahasa Yunaninya oi ek pisteos, adalah anak-anak Abraham yang sejati. Karena kitab suci sebelumnya telah melihat, maka mereka yang dari iman itu adalah pewaris perjanjian yang telah dikatakan kepada Abraham, yaitu termasuk juga bangsa-bangsa lain di luar Israel. Mereka semua telah diberkati di dalam Abraham. Oleh karena itu, Paulus berkata, dengan itu mereka yang dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dari sini terlihat teologi partisipatoris dari Paulus, bahwa oleh karena beriman maka Abraham diberkati. Oleh karena beriman maka orang-orang non-Yahudi diberkati. Mereka semua yang dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Mereka yang beriman adalah anak-anak Abraham, pewaris perjanjian yang telah dikatakan kepada Abraham, oleh karenamu maka semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku